mal muqaddimati bihasabil muqaddimati atin, maka bahwa sungguh lazim segala muqaddimah-muqaddimah dengan sekira-kira segala muqaddimah-muqaddimah itu akan datang ianya lazim. Wa ma minal muqaddimati suqra fayajibu indirajuha fil kubra, dan bermula barang daripada segala muqaddimah-muqaddimah itu suqra, maka wajiblah masuknya barang dalam kubra. Wa zatu haddin asgharin suqrahuma wa zatu haddin akbarin kubarahuma, dan bermula yang mempunyai had asghar itu sughra, keduanya dua muqaddimah, dan bermula yang mempunyai had akbar itu kubara, keduanya dua muqaddimah. Wa asgharun fazaka zundiraji wa wasatun yulgha ladai intaji, dan bermula had asghar maka bermula itu yang mempunyai masuk, dan bermula had wasat itu ditinggalkan akan dianya had wasat ketika mengambil natijah. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang qiyas. Aqulu haza syuru'un fi maqasidit tasdiqati wa huwal qiyasu. Aku kata bermula ini itu masuk dalam maqasid tasdiq, dan bermula dianya maqasid tasdiq itu qiyas. Mulai dari bait ini pembahasan telah memasuki pada bagian yang keempat daripada 4 pembahasan pokok ilmu mantiq. Yang pertama, pembahasan tentang kuliah yang 5 sebagai mabadi tasawur. Yang kedua, pembahasan tentang qaulus syarih atau ta'rif sebagai maqasid tasawur. Yang ketiga, pembahasan tentang qadaya wa ahkamuha sebagai mabadi tasdiq. Dan sekarang yang keempat, pembahasan tentang qiyas dan pembahagian-pembahagiannya yang merupakan maqasid tasdiq. Wa ma'nahu lughatan taqdiru syai'in ala misali syai'in akhara, dan bermula maknanya al-qiyas pada lughat itu membuat ukuran sesuatu atas misil dengan misil sesuatu yang lain. Ala bermakna di membuat ukuran sesuatu dengan misil sesuatu yang lain. Makna al-qiyas menurut bahasa atau makna yang ditetapkan oleh ahli bahasa adalah mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur dari benda yang lain. Mengukur, menimbang barang yang ditimbang dengan menggunakan alat timbang berupa timbangan, mengukur dengan menyukat sesuatu yang disukat dengan menggunakan alat sukat seperti liter dan lain-lain. Mengukur sesuatu dengan cara menyipat sesuatu dengan menggunakan alat sipat seperti meter, kaki, cm, dan lain sebagainya. Jadi al-qiyas menurut makna lughatnya adalah membuat ukuran sesuatu dengan menggunakan
alat daripada misil sesuatu yang lain. Wa istilahan lafdun tarakkaba min qadiyataini fa aktsara yalzamu anhuma li zatihima qaulun akhara. Dan pada istilah itu lafaz yang tersusun ianya lafaz daripada dua qadiyah, maka lebih banyak yang lazim daripada keduanya dua qadiyah karena zat keduanya dua qadiyah oleh perkataan yang lain. Yang dimaksud dengan al-qiyas dalam istilah ilmu mantiq adalah lafaz yang merupakan hasil daripada gabungan dua buah qadiyah, di mana gabungan dua buah qadiyah yang menjadi lafaz tersebut mewajibkan karena zat keduanya tanpa pengaruh luar, tanpa pengaruh yang lain, qaulun akhar akan pernyataan baru. Ada qadiyah baru yang lahir di mana qadiyah baru tersebut bukan daripada qadiyah-qadiyah yang ada di dalam qiyas, kalaupun bentuknya kadang sama seperti pada qiyas syarti. Jadi yang dimaksud dengan qiyas dalam istilah ilmu mantiq adalah lafaz-lafaz yang tergabung dari dua qadiyah atau tergabung dari lebih dari dua qadiyah, di mana gabungan qadiyah-qadiyah tersebut tanpa pengaruh luar, murni akibat daripada gabungan qadiyah tersebut mewajibkan adanya pernyataan baru dan mewajibkan adanya pernyataan yang lain, adanya qadiyah yang lain, di mana hakikat pernyataan atau qadiyah baru ini bukan hakikat daripada qadiyah yang ada di dalam qiyas. Dari ta'rif bisa dipahami bahwa qiyas ada dua macam. Yang pertama dipahami daripada min qadiyataini, yang kedua dipahami dari fa'aksara. Maka sebenarnya dalam ta'rif ini telah mengandung dua buah ta'rif. Sehingga kalau dipisahkan bentuknya akan menjadi yang pertama lafdun taraqqaba min qadiyataini yalzamu anhuma li zatihima qaulun akhar. Lafaz yang tergabung dari dua qadiyah yang lazim daripada keduanya dua qadiyah karena zat keduanya dua qadiyah oleh perkataan yang lain. Yang kedua lafdun taraqqaba min aktsara min qadiyataini yalzamu anhuma li zatihima qaulun akhar. Lafaz yang tergabung daripada lebih dari dua qadiyah yang lazim daripada gabungan qadiyah-qadiyah tersebut tanpa pengaruh luar oleh perkataan yang lain. Wal awwalu yusamma qiyasan basita, dan bermula yang pertama itu dinamakan akan dianya yang pertama akan qiyas yang basit atau qiyas yang tunggal. Ta'rif lafdun taraqqaba min qadiyataini yalzamu anhuma li zatihi ma qaulun akhar. Ini maksudnya adalah qiyas basit, yaitu qiyas yang tunggal hanya terdiri dari satu rangkaian qiyas. Wasani yusamma qiyasan murakkaban,
Dan bermula yang kedua itu dinamakan akan dianya yang kedua akan kias murakab fa'aksara. Lafaz yang tergabung dari lebih dua qadiyah yang melahirkan karena zat keduanya perkataan yang lain, ini dinamakan kias murakab karena di dalamnya telah terjadi beberapa kias. Ada satu kias, kemudian natijahnya dibuat untuk mukaddimah kias yang baru, dan seterusnya. Sehingga ia merupakan rangkaian daripada beberapa kias, maka dia dinamakan dengan kias yang murakab. Wa sayati fi kalamihi wa innahu yarji'u ilal basiti. Dan selagi akan datang pada kalamnya Nazim nanti pada bait aqsamul qiyas, dan bahwa sungguhnya kias murakab itu kembali kepada kias basit. Sebenarnya tidak ada kias murakab yang dianggap sebagai kias murakab juga kias basit. Karena kias murakab tersebut tidak lebih daripada gabungan kias basit. Maka kalau dilihat satu-satu, dia tetap kias basit. Tidak ada kias yang murakab yang dia bukan gabungan daripada kias-kias yang basit. Misalul awwali al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun yalzamu anhuma al-alamu hadisun. Bermula contoh yang pertama. Contoh kias yang tersusun dari dua qadiyah. Contoh kias yang dinamakan dengan kias basit. Al-alamul mutaghayyir satu qadiyah wa kullu mutaghayyir hadis satu qadiyah. Maka ia tersusun dari dua qadiyah. Yalzamu anhu yang lazim mesti lahir dari pernyataan alam itu berubah, semua yang berubah itu baru, mesti lahir pernyataan baru yang disebut dengan natijah, yaitu al-alamu hadis. Alam itu baharu, bermula alam itu baharu. Maka al-alamu hadisun inilah yang disebut dengan qaulun akhar, di mana al-alamu hadisun ini bukan atau bukan hakikat daripada al-alamul mutaghayyir, juga bukan hakikat daripada kullu mutaghayyir hadis, akan tetapi hasil daripada perkawinan antara al-alamul mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, maka lahirlah makhluk baru, yaitu al-alamu hadis. Wa misalus sani an-nabashu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhizin lil mali khufyatan sariqun wa kullu sariqin tuqta'u yaduhu yalzamu anhu an-nabashu tuqta'u yaduhu. Dan bermula contoh yang kedua, contoh dari kias yang tersusun dari banyak qadiyah atau kias murakab. Bermula an-nabas, itu yang mengambil ianya an-nabas bagi harta dengan sembunyi-sembunyi. Dan bermula tiap-tiap yang mengambil bagi harta dengan sembunyi-sembunyi itu pencuri. Dan bermula tiap-tiap pencuri itu dipotong akan tangannya pencuri. Lazim daripadanya gabungan qadiyah-qadiyah oleh an-nabashu tuqta'u yadah. Di sini terlihat bahwa qiyas an-nabashu akhidun lil mali khufiyah illah merupakan satu bentuk qiyas yang hanya melahirkan satu natijah, sehingga dia dinamakan dengan qiyas murakab. Walaupun yang hakikatnya ini adalah gabungan daripada beberapa qiyas
yang hanya diambil kesimpulan pada akhirnya. Artinya natijah pada qadiyah yang pertama tidak disebutkan, langsung dibuat menjadi muqaddimah untuk qiyas yang kedua. Demikian pula yang ketiga, baru diambil kesimpulannya. Maka sebenarnya ini tidak lebih dari gabungan beberapa qiyas yang basit. Makanya ke depan nanti dijelaskan bahwa qiyas murakab juga kembali kepada qiyas basit. Fa kharaja bi qaid at-tarqibi min qadiyataini al-lafdul mufradu wal qadiyatul wahidatu. Maka keluar dengan kait at-tarqib min qadiyataini, taraqqaba min qadiyataini dalam ta'rif, ini merupakan mani daripada ta'rif untuk mengeluarkan yang bukan mahiyah. Maka dengan kata taraqqaba min qadiyataini tidak termasuk di dalam mu'arraf al-lafdul mufradu. Lafaz mufrad itu bukan qiyas. Wal qadiyatul wahidatu, satu qadiyah tanpa digabungkan dengan qadiyah yang lain juga tidak termasuk qiyas. Wa kharaja bil qaulil akhari, dan keluar dengan kata qaulil akhar. Yalzamu anhuma qaulun akhar. Oleh apa keluar? Oleh barang apabila adalah qaul, itu salah satu daripada dua buah muqaddimah. Yalzamu anhuma qaulun akhar yang ada pada ujung bit juga termasuk dalam mani' ta'rif. Dan dengan mani' ta'rif ini keluarlah pernyataan baru yang lahir dari dua muqaddimah. Akan tetapi yang lahir itu bukan makhluk baru, dia merupakan in daripada qadiyah yang sebelumnya. Seperti kata kita kullu insanin natiqun wa kullu natikin basyarun. Fa innan natijata, maka bahwa sungguh natijah, wahia dan bermula dianya natijah, kullu insanin basyarun, dianya natijah itu salah satu daripada dua muqaddimah. Bermula tiap-tiap insan itu natiq, dan bermula tiap-tiap natiq itu basyar. Natijahnya tiap-tiap insan itu basyar. Ini tidak termasuk qiyas karena insan basyar ini merupakan hakikat daripada salah satu dua muqaddimah, yaitu kullu natiqin basyarun. Natiqin dan insanun itu sesuatu yang satu. Maka dikala lahir pernyataan baru kullu insanin basyarun, dia tidak berbeda daripada hakikat qadiyah sebelumnya, yaitu sama dengan qadiyah kullu natiqin basyarun. Maka qadiyah semacam ini, gabungan qadiyah semacam ini, walaupun melahirkan pernyataan baru li zatihima, tidak termasuk dalam mu'arraf al-qiyas. Tidak masuk dalam ta'rif al-qiyas. Karena yang lahir itu bukan qaulun akhar. Sedangkan dalam qiyas itu mesti yang lahir adalah qaulun akhar, pernyataan baru yang dia bukan in daripada salah satu qadiyah yang ada sebelumnya. Wa kharaja bi qaulina li zatihi ma dalam ta'rif ma iza kana al-qaulul akharu la li zatil qadiyataini, dan keluar dengan kata kita li zatihi tanpa pengaruh luar, murni karena zatnya qadiyah, murni karena zatnya gabungan dua buah qadiyah tanpa ada pengaruh luar, bukan karena pengaruh luar. Jadi dimaksud dengan li zati tanpa ada pengaruh luar. Oleh apa keluar? Oleh barang apabila adalah qaul akhar, bukan li zati, bukan karena zat dua qadiyah, tapi karena adanya pengaruh luar sehingga lahirlah pernyataan baru. Seandainya tidak ada pengaruh luar, maka perkataan tersebut tidak lahir. Maka pernyataan baru yang lahir itu tidak dinamakan dengan qiyas.
Kaqaulina seperti kata kita, Zaidun musawwin li Amrin, wa Amrun musawwin li Bakrin. Bermula si Zaid itu yang menyamai ya si Zaid bagi si Umar, dan bermula si Umar itu yang menyamai ya si Umar bagi si Bakar. Fan natijatu, maka bermula natijah, dan bermula dianya natijah. Zaidun musawwin li Bakrin, bermula si Zaid itu yang menyamai ya si Zaid bagi si Bakar. Laisat, itu tidak ada ianya natijah, itu yang lazim ianya natijah li zatil muqaddimata ini, karena zat dua muqaddimah. Zaidun musawwin li Amrin, Amrun musawwin li Bakrin. Si Zaid sama dengan si Umar sama dengan si Bakar. Natijahnya si Zaid sama dengan si Bakar. Natijah yang lahir ini tidak termasuk. Natijah yang lahir ini bukan murni dari zat dua muqaddimah, bal biwasitatin muqaddimatin ajnabiyatin, tapi dengan perantaraan muqaddimah yang lain. Muqaddimah ada qadiyah yang lain yang tidak disebutkan, sehingga dengan adanya qadiyah yang tidak disebutkan itulah lahirnya pernyataan yang baru. Wahya, dan bermula dianya muqaddimah yang ajnabiyah itu al musawwi li syai'in musawwin li zalika syai'. Bermula yang menyamai bagi yang menyamai, bermula yang menyamai sesuatu bagi sesuatu, itu yang menyamai bagi demikian sesuatu. Ketika A sama dengan B, B sama dengan C, otomatis A itu sama dengan C. Lahirnya A sama dengan C ini bukan murni dari A sama dengan B, B sama dengan C, tapi karena ada qadiyah baru, ada mukaddimah lain, yaitu sesuatu yang memiliki kesamaan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu juga akan sama dengan sesuatu yang pertama. Maka di sini bukan li zatihi. Sehingga dalam al-qiyas peran li zatihi itu sangat penting. Karena kadang-kadang akan sering qaulun akhar itu lahir bukan karena murni pengaruh gabungan dua buah muqaddimah, tapi karena ada pengaruh luar. Apabila qaulun akhar itu lahir karena pengaruh luar, bukan murni karena pengaruh susunan dua buah muqaddimah, maka susunan dua buah muqaddimah yang melahirkan qaulun akhar semacam ini tidak dinamakan dengan al-qiyas. Tuma innal qiyasa yang qasimu ilal qismaini. Kemudian bahwa sungguh qiyas itu terbagi ianya qiyas kepada dua pembahagian. Mana-mana dua? Iqtiraniyin wa syartiyin. Yang pertama qiyas iqtirani, dan yang kedua qiyas syarti. Wasani ya'ti fi qawlihi wa minhu yud'a bil istisna'i ilah. Dan bermula yang kedua yaitu qiyas syarti, itu lagi akan datang ianya yang kedua pada katanya nazim, wa minhu ma yud'a bil istisna'i ilah. Pembahasan tentang qiyas syarti ini akan ada dalam bait selanjutnya. Wal awwalu qiyas iqtirani huwa ma dalla 'ala natijati bil quwwah ay bil ma'na bi an takuna natijatu mazkuratan fihi bi maddatiha la suratiha ka al-alamu hadisun fima taqaddama. Dan bermula yang pertama, dianya yang pertama itu barang yang menunjuki ianya barang atas natijah bil quwwah, artinya bil makna, dengan bahwa adalah natijah itu yang disebutkan akan dianya natijah dalamnya qiyas dengan bahan-bahannya natijah, bukan bentuknya natijah yang sudah jadi, la suratiha, bukan bentuknya natijah yang sudah jadi. Seperti al-alamu hadis pada barang yang telah terdahulu ianya barang.
Pengertian daripada kias iktirani adalah kias-kias yang natijahnya bukan barang jadi atau belum ada wujudnya di dalam kias. Tapi di dalam kias telah tersedia bahan-bahan untuk menjadi natijah. Ini nanti berbeda dengan kias istisnai. Kalau kias istisnai, natijahnya langsung bentuknya telah tersebut di dalam kias. Memang bentuknya sudah tersebut dalam kias, sehingga apa yang tersebut dalam kias ini persis bentuknya seperti natijah. Kalau pada kias iktirani, natijahnya tidak disebutkan dalam bentuk yang seperti itu, dalam bentuk yang sudah jadi di dalam kias. Cuman di dalam kias itu hanya disebutkan bahan-bahannya, sehingga tersusun daripada bahan-bahan yang ada di dalam kias, wujudlah natijah. Ka al-alamu hadisun, pada contoh barang yang telah terdahulu ia barang. Kita lihat qadiyah yang pertama, al-alamu mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Natijahnya al-alamu hadisun. Bentuk qadiyah al-alamu hadisun tidak ada di dalam al-alamul mutaghayyir wa kullu mutaghayyir. Akan tetapi bahan-bahan untuk disusun menjadi al-alamu hadisun telah ada dalam al-alamul mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Yaitu pada qadiyah yang pertama ini nanti akan menjadi maudhu' daripada natijah, yaitu al-alamul mutaghayyir. Al-alamunya sudah ada dalam qadiyah yang pertama, dan al-alamu ini nanti akan menjadi maudhu' dalam natijah. Al-alamu hadisun. Kemudian wa kullu mutaghayyirin hadisun. Hadisun yang ada dalam kullu mutaghayyirin hadisun ini menjadi mahmul dari natijah. Maka natijahnya tidak disebutkan bil fi'il di dalam qiyas, akan tetapi disebutkan bil quwwah. Maksud disebutkan bil quwwah hanya disebutkan bahan-bahan untuk membuat natijah, tidak disebutkan bentuk qadiyah. Yang bentuk qadiyah itu sama persis bentuknya dengan natijah. Wa kharaja bisalika al-qiyasus syartiyyu. Fa innahu dalla 'ala an-natijati bil fi'li, ay zukirat fihi an-natijatu bimaddatiha wa suratiha. Qaulina law kana hadza insanan lakana hayawanan, lakinnahu insanun yuntiju fa huwa hayawanun. Dan keluar dengan demikian oleh kias yang syarti. Maka bahwa sungguhnya kias yang syarti itu yang menunjuki ianya kias yang syarti atas natijah bil fi'il dengan cara langsung, artinya disebutkan dalamnya kias akan natijah dengan bahan-bahannya natijah dan bentuknya natijah. Dari pengertian kias iktirani, yaitu kias yang natijahnya disebutkan bil quwwah bukan bil fi'il, ini keluar kias syarti. Kias syarti itu beda dengan kias iktirani, karena kalau kias iktirani itu natijahnya telah disebutkan dalam kias bil fi'il. Maksudnya bahan untuk membuat natijah telah ada dalam kias, malah bentuk persis hakikat daripada natijah juga telah ada dalam ta'rif, dalam kias. Contohnya, lau kana haza insanan lakana hayawanan lakinnahu insanun. Seandainya adalah ini itu insan, pasti adalah ini itu hewan.
tetapinya ini itu insan, maka natijahnya adalah huwa hayawanan, karena hayawanan itu yang menjadi natijahnya. Fahuwa hayawanun ini sama dengan karena hayawanan. Jadi yang menjadi natijahnya karena hayawanan ini telah disebutkan secara langsung dengan bentuknya yang sudah jadi di dalam qiyas. Karena hayawanan ada dalam qiyas, yang menjadi natijah juga karena hayawanan. Beda dengan qiyas iqtirani. Dalam contoh tadi, di dalam qiyas tidak ada susunan kata berupa al-alamu hadisun. Akan tetapi hanya ada di dalam qiyas kata al-alamu yang berada pada maudhu' qadiyah yang pertama, dan kata hadisun yang berada pada mahmul qadiyah yang kedua. Gabungan daripada maudhu' qadiyah yang pertama dan mahmul qadiyah yang kedua, jadilah pernyataan baru, yaitu natijah. Kalau di sini langsung bentuk yang sudah jadi daripada natijah telah disebutkan dalam qiyas, yaitu kana hayawanan atau huwa hayawanun. Wa hazihin natijatu zukirat fil qiyasi bi maddatiha wa hayatiha, dan bermula ini natijah yaitu kana hayawanan atau fahuwa hayawanun itu telah disebutkan akan dianya ini di dalam qiyas dengan bahan-bahannya ini dan dengan hayat-hayatnya ini natijah. Barangnya sudah ada dalam qiyas, malah bentuknya juga, bentuk yang sudah jadinya juga ada di dalam qiyas. Kaza qalu, demikian telah mengatakan oleh mereka itu ahlul mantiq. Walladhi yazharu, dan bermula alladhi yang zahir, ianya alladhi, bahwa sungguh ini itu dengan sekira-kira zahir. Karena bahwa sungguh natijah itu lazim daripada qiyas, dan tidak sah bahwa adalah lazim itu juzuk daripada malzum. Tetapi dianya lazim itu berbeda, muqayyirun itu yang berbeda baginya malzum fafihim. Ini merupakan isyarah dari Ahmad Damanhuri bahwa beliau tidak setuju dengan pernyataan kebanyakan ahlul mantiq di dalam ta'rif qiyas syarti yang menyebutkan bahwa bentuk qiyas, bentuk natijah dalam qiyas syarti ini telah disebutkan secara langsung di dalam qiyasnya. Karena alasan beliau qiyas dan natijah ini harus sesuatu yang berbeda. Makanya dalam definisi qiyas di atas tadi, pada ujungnya qaulun akhar, pernyataan baru, di mana pernyataan itu berbeda hakikatnya dengan apa yang ada di dalam qiyas. Jadi kalau disebutkan bahwa pada qiyas syarti itu natijahnya persis seperti apa yang ada di dalam qiyas, ini sama dengan bukan qaulun akhar. Maka Ahmad Damanhuri menyatakan walladhi yadharu hadza bihasbi zahiri, ini hanya perhitungan zahiriyahnya saja, bukan hakikatnya daripada natijah sudah ada di dalam qiyas. Akan tetapi secara zahiriyah apa yang menjadi natijah telah ada di dalam qiyas. Sebenarnya hakikat daripada apa yang ada dalam natijah dan apa yang ada dalam qiyas, kalaupun bentuknya sama, tetap berbeda, karena keduanya adalah lazim dan malzum. Dan antara lazim dan malzum tidak mungkin sesuatu yang satu, dia tetap sesuatu yang berbeda. Fahim, maka pahami olehmu akan ini. Jadi perlu digaris bawahi dari definisi atau ta'arif qiyas syarti bisa menimbulkan anggapan seolah-olah apa yang dilahirkan sebagai natijah dalam qiyas syarti adalah bukan qaulun akhar, seolah-olah dia tetap pernyataan yang sudah ada dalam qiyas.
ini hanya bihasbi zahiri, sekira-kira zahir. Dia hanya bentuknya saja yang sama, tapi hakikatnya adalah berbeda. Karena natijah itu mesti qaulun akhar. Wa yatarattabu hasal qiyasu minal hamliyati wa syartiyati. Dan tersusunlah ini kias daripada hamliyah dan syartiyah. Dan adapun bermula kata matan waqtassa bil hamliyah fajara 'alal ghalib. Qiyas iqtirani bisa jadi dia terdiri dari qadiyah hamliyah, bisa jadi terjadi dari qadiyah syartiyah. Tidak ada sebuah aturan bahwa qiyas iqtirani itu mesti terdiri daripada qadiyah hamliyah. Kenapa juga dalam bait disebutkan waqtassa bil hamliyah fajar 'alal ghalib? Ini merupakan hal yang biasa terjadi, maka tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi penyebutan waqtassa bil hamliyah ini tidak ada mafhum mukhalafahnya, karena penyebutan ini ada tujuan lain, yaitu tujuan jarang 'alal ghalib. Biasanya qiyas iqtirani itu terdiri dari qadiyah hamliyah. Tidak bisa diambil pemahaman, tidak boleh qiyas iqtirani itu terdiri dari qadiyah syartiyah. Karena nyatanya ada juga qiyas iqtirani yang terdiri dari qadiyah syartiyah. Cuman yang sering dia terdiri dari qadiyah hamliyah. Maka disebutkan waqtassa bil hamliyah.